Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Pagi ini seperti biasa, Miss akan menemani kalian belajar melalui video pembelajaran. Video pembelajaran hari ini diambil dari tema 3, subtema 4, masih dalam tema tugasku sehari-hari. Dan juga subtema tugasku dalam kehidupan sosial. Kita akan mulai dari pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar mengenai dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti dongeng? Dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Di dalam sebuah cerita dongeng biasanya terdapat beberapa sikap yang dapat kamu tiru. Misalnya sikap kerjasama dan sikap toleransi. Di dalam buku Bu Pena, ada sebuah cerita dongeng yang dapat kita baca bersama-sama. Dongeng tersebut berjudul Sigung yang Baik Hati. Sekarang coba ambil buku Bu Penamu, lalu buka halaman 76, dan kita akan membaca cerita dongeng tersebut bersama-sama. Sigung yang Baik Hati. Siang itu, kelinci dan tupai sedang mencari makan. Tiba-tiba datanglah Sigung menghampiri mereka. "Hai kelinci, tupai, kalian sedang apa?" sapa Sigung dengan ramah. Kelinci dan tupai pernah mendengar cerita bahwa Sigung dapat mengeluarkan bau tidak sedap. Mereka pun lari karena tidak mau mencium bau Sigung. Sigung merasa sangat sedih karena kelinci dan tupai tidak mau bermain dengannya. Kelinci dan tupai berlari kencang ke tengah hutan. Mereka tidak sadar telah memasuki wilayah harimau. Harimau dan teman-temannya mengaum kencang. "Apa keperluan kalian di wilayahku?" seru harimau. Mereka mengepung kelinci dan tupai yang ketakutan. Saat itulah Sigung datang. "Jangan ganggu teman-temanku," ujar Sigung. "Memangnya kau bisa apa?" ejek harimau. "Kelinci, tupai, tutuplah hidung kalian," kata Sigung. Kelinci dan tupai menuruti Sigung. Sigung lalu mengeluarkan bau tidak sedap dari tubuhnya. Saat harimau dan teman-temannya terbatuk-batuk, Sigung memberi aba-aba pada kelinci dan tupai untuk berlari. Mereka berlari cepat hingga ke tepi hutan. Akhirnya kelinci dan tupai berterima kasih kepada Sigung. Mereka pun sadar bahwa Sigung ternyata adalah hewan yang baik hati. Dan sejak saat itu mereka bertiga menjadi sahabat. Dari cerita Sigung yang baik hati tadi, kita bisa mengambil beberapa sikap yang baik yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Kira-kira apa saja ya? Coba perhatikan pertanyaan berikut. Pertanyaan ini adalah pertanyaan seputar cerita Sigung yang baik hati. Pertanyaan pertama, apa kebaikan yang dilakukan oleh Sigung? Jawabannya adalah Sigung menolong tupai dan juga kelinci. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Sigung menolong kelinci dan tupai? Bagaimana ya anak-anak? Ya, kalian benar, dengan mengeluarkan bau dari tubuhnya. Dan pertanyaan terakhir, apakah sikap yang dapat kamu tiru dari Sigung? Kira-kira apa ya sikap baik yang bisa kita tiru dari Sigung? Iya, sikap baik yang bisa kita tiru dari Sigung adalah tidak memilih-milih teman. Dan juga Sigung mau menolong teman. Jadi meskipun Sigung dijauhi, tetapi Sigung tetap mau menolong teman-temannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang menemukan persamaan arti kata dalam sebuah teks. Coba kamu ingat-ingat, kemarin Miss Eva sudah menjelaskan tentang apa itu persamaan kata atau sinonim. Sinonim atau persamaan kata dapat kita temukan di dalam teks yang kita baca. Dan untuk mengetahui apa persamaan kata yang kamu temukan di dalam teks tersebut, kamu bisa mencarinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke pelajaran PPKN. Bersikap baik kepada teman di sekolah.
Dalam pelajaran PPKN hari ini, kita akan belajar bagaimana bersikap baik kepada teman yang ada di sekolah kita. Tentunya kamu memiliki banyak teman di sekolah. Ada siswa laki-laki, ada juga siswa perempuan. Nah, siswa laki-laki dan perempuan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tetapi meski begitu, kita harus tetap bersikap baik kepada semua teman. Dapatkah kamu menyebutkan apa ciri-ciri dari temanmu? Dan dapatkah kamu menemukan perbedaan dari temanmu yang berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar ini terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-laki biasanya berambut pendek, kemudian memakai baju atasan dan juga celana. Sedangkan siswa perempuan pada umumnya memiliki rambut yang panjang dan memakai baju atasan serta bawahan rok. Sangat jelas ya perbedaannya. Selain perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, ada juga perbedaan suku. Indonesia memiliki suku bangsa yang banyak yang tersebar di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Contohnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Suku yang terdapat di Sumatera adalah suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Selain itu, ada juga suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Lalu di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Lalu di daerah Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Teman sekelasmu juga pasti berasal dari berbagai suku, tetapi kita harus tetap ingat untuk menghargai dan menerima perbedaan antar teman, supaya tercipta kehidupan yang rukun. Selanjutnya, kita akan memasuki pelajaran matematika. Dalam pelajaran matematika hari ini, kita akan belajar menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu atau jumlah uang yang kita miliki. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa uang dapat digunakan untuk membeli barang. Dan ketika kalian membeli barang, maka harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu miliki. Ayo perhatikan contoh berikut. Harga penghapus di kantin sekolahmu adalah Rp500. Harga buku gambar Rp2.000. Harga pensil warna Rp2.500 dan harga penggaris adalah Rp1.500. Jika kamu hanya memiliki uang senilai Rp4.000, maka benda apa sajakah yang dapat kamu beli dengan uang tersebut? Nah, benda-benda yang bisa kalian beli dengan uang senilai Rp4.000 adalah benda-benda seperti yang terlihat pada gambar berikut. Uang Rp4.000 dapat kalian gunakan untuk membeli satu buah penghapus, satu buah buku gambar, dan satu buah penggaris. Yang jika ditotal maka harganya adalah Rp4.000. Atau kalian juga dapat menggunakan uang senilai Rp4.000 tersebut untuk membeli dua benda saja, yaitu pensil warna seharga Rp2.500 dan juga penggaris dengan harga Rp1.500, yang jika ditotal maka nilainya sama dengan Rp4.000. Next, menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Kesetaraan dapat diartikan juga sebagai nilai yang sama. Seperti pada contoh berikut. Uang kertas Rp2.000 ditambah uang kertas Rp1.000, maka hasilnya sama dengan Rp3.000. Pada contoh pecahan kelompok uang yang kedua adalah 3 lembar uang Rp1.000 yang jika dijumlahkan maka hasilnya juga sama dengan Rp3.000.
Begitu juga dengan contoh kelompok uang yang ketiga, yaitu 6 keping uang Rp500 yang jika dijumlahkan maka hasilnya sama dengan Rp3.000. Yang terakhir adalah kelompok uang dengan pecahan Rp500 sebanyak 4 keping dan Rp1.000 sebanyak 1 keping yang memiliki jumlah total keseluruhan sama dengan Rp3.000. Jadi, meskipun keempat kelompok uang tersebut memiliki jumlah yang berbeda-beda, tetapi masing-masing kelompok uang tersebut bernilai sama, yaitu Rp3.000. Dan hal tersebutlah yang disebut dengan kesetaraan nilai pecahan uang. Selanjutnya, Miss Eva punya tugas buat kalian. Coba perhatikan gambar berikut. Buatlah uang mainan yang terbuat dari kertas karton, kardus bekas, kertas HVS, lalu kemudian urutkan mulai dari nilai uang terkecil sampai terbesar, dan tempelkan di dalam buku gambarmu. Untuk uang kertas, kamu dapat melihat contohnya seperti pada gambar. Untuk uang logam, kamu dapat membentuk lingkaran sesuai dengan ukuran uang logam masing-masing. Dan nominal masing-masing uang yang harus kamu buat adalah seperti pada tulisan berikut ini. Jangan lupa untuk memperhatikan penilaian dalam tugas tersebut, karena Miss akan menilai kesesuaian nilai dan jumlah uang, kesesuaian urutan, kreativitas dan kerapihan, serta waktu pengumpulan tugas. Sampai di sini pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan God bless you all.